Ini kan kita lanjut ke query tapi yang level advance-nya itu menggunakan join. Jadi dia misalnya selama ini kan kita melakukan query itu kan dari satu table aja. Misalnya table student aja gitu kan, menampilkan nama dan NIM. Nah, untuk advance query ini dia menampilkan data dari dua tabel. Jadi misalnya ada tabel student dan tabel mata kuliah. Nah, kita mau menampilkan nama studentnya dan nama mata kuliahnya itu menggunakan join. Jadi digabungkanlah dua tabel ini, nanti ada data-datanya itu digabungkan, kemudian ditampilkanlah data-datanya itu. Untuk melakukan join itu yang diperlukan itu kolom yang sama. Jadi misalnya itu nanti dilihatnya dari primary key dan foreign key. Jadi misalnya kan di tabel student ini kan primary key-nya itu NIM. Nah, di tabel mata kuliah ada foreign key NIM. Nah, nanti si NIM inilah yang akan menggabungkan antara tabel student dan tabel mata kuliahnya. Oke. Nah, di sini untuk praktikum ini kalian akan menggunakan database classic models yang udah digunakan dari praktikum-praktikum sebelumnya. Di sini ada 10 task. Ini kalian buat query-nya dengan menggunakan advanced query join. Jadi di sini nanti kalian gunakanlah join itu. Kemungkinan ini nanti akan ada misalnya left join, right join, left outer join, right outer join, inner join. Itu kemungkinan akan ada di sini. Tapi secara garis besar ini nanti kebanyakan menggunakan join aja nanti. Misalnya kita coba aja ya ngerjain yang task 1. Ini nanti aku coba ngerjain yang task 1, untuk 9 task lainnya kalian coba sendiri dulu. Nanti di sesi berikutnya kita bahas sama-sama. Oke. Ini udah kelihatan, Dek? Skill-ku? Udah kelihatan, Kak. Hal pertama kalau mau menggunakan query itu kan pertama harus kita pastikan kita sekarang aktifnya lagi di database mana. Di sini kan no database selected, berarti harus kita pilih dulu database yang mau kita aktifkan. Kita akan menggunakan database classic models. Jadi kita klik aja classic models, di sini udah aktif classic modelsnya. Kemudian di sini kan dibilang tampilkan 10 informasi customer, yaitu nama dan alamat, serta informasi order yang dimiliki dengan informasi nomor dan tanggal transaksi at order. Nah, di sini dari pernyataan ini kita bisa tahu tabel yang digunakan itu nanti kan informasi customer, berarti tabel customer. Kemudian informasi order, berarti tabel order. Nah, kita cek dulu lah data-data yang dimiliki oleh si tabel customer itu apa aja. Jadi kita select dulu, select all from customers. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa data-datanya itu ada atribut customers. Oh ini tabelnya, sorry. Oke. Nah, di tabel customer itu ada atribut customer number, customer name, contact last name, contact first name, phone, address line 1, address line 2, dan seterusnya. Nah, di sini kan yang diminta itu nama dan alamatnya. Nah, kalau nama dan alamat berarti yang mana nih? Atribut yang mana aja? Customer name, city sama kon. Ya. Jadi yang pertama itu kan nama, berarti customer name. Kita select aja dulu customer name. Kemudian alamat, di sini kan ada dua nih. Address line 1 sama address line 2.
Nah, itu bisa kalian pilih. Kita lihat datanya address line 1, address line 2. Nah, di address line 2 ini kan cuma pelengkapnya aja. Nah, ini bisa kalian satukan. Ini bisa kalian satukan address line 1 sama address line 2, atau bisa kalian pilih salah satu. Misalnya kalaupun kalian satukan itu bisa dengan address line 1 tambah address line 2. Oke. Ini aja kan nama dan alamat, coba kita jalankan. Oops. Nggak bisa gini ya. Oke, ini menampilkan address line 1, address line 2. Pakai concet, Kak. Kenapa, Dek? Gabungkannya pakai gabungkan itu, Kak. Gimana? Diconcetkan, Kak. Sebelum address line 1, Kak. Pakai apa, Dek? Sorry, nggak kedengaran. Concet, Kak. CONCAT, Kak. Concat. Iya, Kak. Udah pakai fungsi ya. Setahu aku sih bisa pakai tanda tambah. Mungkin beda di sih. Beda SQL. Ini pada nol ya? Kayaknya enggak deh. Ntar ya. Harusnya kan enggak nol. Enggak ada yang nol soalnya address line 1 ini. Oh, itu, Kak. Ditambah S lagi, Kak, di belakangnya, Kak. Congrats gini. Iya, enggak di setelah dalam kurungnya, Kak. Kan setelah address line 2 kan as. Oh, As baru nama apa yang baru, Kak. gini. Iya, Kak. Sama aja deh. Apa harus pakai spasi ya? Oke.
Oke. Harusnya sih bisa pakai tanda tambah, cuma nggak tahu ini kenapa nggak bisa pakai tanda tambah. Tadi pernah. Oke, kita anggaplah dulu ya, karena fokus kita kan sebenarnya bukan di selectnya ini, jadi join-nya. Oke, kita anggaplah dulu address line satu aja yang kita gunakan. Nah, itu untuk yang customer-nya, informasi customer kan. Kemudian informasi order yang dimiliki. Ada order lagi. Kita tampilkan dulu semua data yang ada di orders. Oke. Ini data ordernya. Ya. Serta informasi order yang dimiliki dengan informasi nomor dan tanggal transaksi. Itu untuk yang dari tabel order yang perlu kita tampilkan itu adalah informasi nomor dan tanggal transaksinya. Nah, informasi nomornya itu kan nomor ordernya, berarti yang order number. Itu yang order number dan tanggal transaksi. Tanggal transaksinya berarti order date. Order date. Oke. Nah, ini mau kita gabungkan nih dua-duanya. Yang satu dari tabel order, yang satu dari tabel customer. Ya. Nah, kita kan mau menggabungkan dua tabel ini. Nah, dari yang tadi kan aku udah bilang kalau misalnya kita mau menggunakan cross join, kita harus mengetahui dulu apa yang dimiliki kesamaan antara si tabel customer dan tabel order. Nah, ini bisa kita lihat dari ininya skemanya. Kita tarik aja tabel customer dan tabel order. Nah, dari sini kita bisa lihat kan kalau misalnya customer dan order itu punya kesamaan di atribut si customer number. Itu sama-sama memiliki customer number. Berarti nanti pada saat kita menggunakan join clause, kita akan memastikan bahwa customer number yang ada di tabel customer itu datanya sama dengan yang di customer number yang ada di tabel orders-nya. Nah. Oke. Berarti harus kita gabungkan dulu. Select customer name, address line, 1, kemudian order number, lalu order date. Oke. Nah, from-nya ini kita kan mengambilnya itu dari dua tabel. Jadi yang pertama itu kita lihat dulu yang mana yang merupakan primary key, yang mana merupakan foreign key. Tadi kan yang atribut yang sama itu kan customer number. Nah, menurut kalian primary key-nya itu di mana? Di tabel mana? Di tabel customer, Kak. Oke, di tabel customer ya. Nah, karena customer number-nya itu primary key di tabel customer, berarti from-nya ini harus kita pakai di tabel customers. Kemudian kita join-kan
kita join, kan cross join-nya, kita join dengan tabel orders. Tuh. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita join kan tadi harus kita kasih tahu nih atribut mana yang sama biar dia bisa menggabungkannya dengan jadi datanya itu nggak duplikat gitu. Nah, data yang sama itu kan si customer number. Berarti harus kita bikin di mana on customer number milik si customer itu sama dengan customer number nggak pakai S, customer number milik si order. Nah ini kan sama-sama customer number kan ininya nama atributnya. Gimana cara kita membedakannya? Nah, ada di SQL itu untuk penamaan si tabelnya. Itu sama dengan yang di select itu kan. Kalau misalnya di select kan ada S, address gitu kan. Ini. Jadi dia diganti nama kolomnya. Misalnya ini kan kita concat address line 1 dengan address line 2. Terus kita ganti nama nih. Kolomnya jadi address. Untuk tabel itu sama juga kayak yang ada di select. Jadi bisa kita bikin S customer SC atau terus SO gitu. Atau bisa nggak pakai S langsung C. Itu bisa. Atau nggak usah kita namakan juga karena kebetulan ini nama tabelnya berbeda. Ini kan ada tabel customer dan tabel order. Itu bisa langsung kita tampilkan. Jadi misalnya customer untuk si customer number kemudian order. Ini. Bisa. Nah, kalau mau kalian ganti namanya juga bisa. Jadi kita namakan si customer itu sebagai si C, order itu sebagai si O. Pada beberapa kasus nanti bisa ajak yang misalnya kalian tampilkan itu si customer number-nya juga kan. Sama-sama memiliki customer number di tabel 2 tabel ini misalnya. Nah, di bagian select ini juga harus kita tentukan ini punya siapa atributnya. Tapi kalau misalnya atribut yang ini, misalnya order number, itu hanya dimiliki oleh satu tabel aja, itu nggak perlu kita perjelas. Gitu. Kalau misalnya pun mau kalian perjelas itu bisa sama caranya itu. Jadi customer number itu milik si tabel customer, address line itu milik tabel customer, order number itu milik si order date itu milik si order. Itu bisa. Itu hanya bagian penamaan dan pembedanya aja biar dia nggak bingung gitu punya siapa nih address line ini gitu. Nah, coba kita jalankan. Oke. Nah, di sini udah ditampilkan ya customer number, address line, order number, order date. Nah, coba kita pastikan apakah si customer number atau layer grafik ini terus order number itu apakah dia emang 10123. Itu kita select dulu customer name-nya ini dia. Ini. Oke. Nah, si layer grafik ini kan customer number-nya 103. Berarti harusnya di bagian tabel order dia juga harus 103 untuk yang order number 10123. Kita cek 10123. Ini dia. Oke, customer number-nya sama-sama 103 berarti query kita sudah pas. Nah, tapi di sini diminta lagi. Hanya tampilkan 10 informasi aja. Dibatasinya yang mau kita tampilkan itu 10 ini aja, 10 informasi. Jadi ini kan banyak kali nih. Jadi harus kita batasi. Cara membatasinya itu di SQL itu ada fungsi limit. Terus kita batasinya sebanyak 10 data aja. Oke. Nah, ini udah 10 data yang ditampilkannya.
Jadi informasi yang banyak tadi, ini, itu cuma kita batasin hanya 10 data aja yang ditampilkannya. Jadi beginilah cara menggunakan cross join. Itu nanti sama ini untuk task 2, task 3 hingga task 10 itu sama. Masih menggunakan join. Misalnya kayak yang task 2 ini kan yang diminta hanya 10 customer, berarti harus di limit gitu. Kemudian ini hanya 2 tabel sih. Ya, kayaknya harus hanya 2 tabel. Nanti kalau misalnya kita mau menggabungkan 3 tabel, jadi ini kan select customer dari tabel customer, sun, dan dari tabel order. Nah, bisa kita tambahkan misalnya mau nambahkan tabel lain, kita join lagi. Join lagi dengan tabel apa? Misalnya tabel produk. Terus kita bikin juga penggabungannya antara apa aja. Ini kita lihat ada nggak? Oh, nggak ada. Ini order details. Nah, order details. Misalnya order number kan yang sama. Berarti join order details on, kita bikin on order numbernya itu sama dengan order numbernya. Betul. Jadi kalau mau 3 join, 3 tabel yang mau dijoinkan, jadi ada from yang paling utama dulu, tabel yang utama, kemudian di join dengan tabel kedua, lalu di join lagi dengan tabel ketiga. Gitu. Itu untuk penggunaan joinnya. Sampai sini ada yang mau ditanya, Dek? Cukup jelas cara penggunaan ininya, cross join-nya? Sampai saat ini cukup jelas, Kak. Oke. Harusnya gampang sih. Jadi coba kalian kerjakan aja dulu, nanti kita bahas sama-sama. Bukan nanti deh. Hari Jumat di sesi berikutnya. Di sesi berikutnya kita bahas sama-sama. Kita lihat apakah skill yang kalian buat itu sudah tepat. Oke. Ini untuk join-join ini banyak sih. Source-nya di internet itu bisa kalian periksa aja. Oke, ini disubmit hari ini jam 9 malam. Jadi jangan ada yang jangan ada yang telat ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang memiliki pendapat? Coba kalian kerjakan aja dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ini Zoom-nya aku tetap aku buka sampai akhir sesi. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kalau bisa kalian join-nya, misalnya ada 2 gitu kan yang permasalahannya sama, itu kalian join-nya barengan biar informasinya nggak berulang gitu. Oke? Silahkan kerjakan dulu, dicoba-coba dulu, nanti kalau misalnya ada kendala atau ada pertanyaan lagi, boleh di-join. Oke, kalau begitu, selamat siang semuanya.